Selamat pagi Pak Lurah, apa kabarnya Pak? Selamat pagi Pedra, ya kabarnya lumayan baik hari ini. Oke, syukur kalau gitu Pak. Ini Pak, jadi saya sempat perhatikan nih Bapak beberapa waktu lalu. Jadi Bapak waktu mengajar tuh kayaknya kurang bersemangat. Kira-kira ada masalah Pak? Oh iya Pak Hendra, ini saya lagi bingung nih menghadapi anak-anak. Kalau Pak Hendra punya waktu, boleh dah saya berbagi sama Pak Hendra. Oh, dengan senang hati Pak. Apa yang kira-kira saya bisa bantu untuk masalahnya Bapak? Gini Pak, masalah pembelajaran daring siswanya. Ya, siswanya itu banyak yang terlambat mengirimkan tugas. Terkadang tidak sesuai dengan waktu yang saya tentukan, bahkan ada yang tidak sampai mengumpulkan begitu Pak Hendra. Oke, jadi dari pertemuan kita hari ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Saya berharap sih ketemu sama Pak Hendra mendapatkan sebuah solusi terhadap masalah yang saya hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan bisa menemui solusinya. Oke, baik. Jadi Bapak sudah meluangkan waktunya. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang Bapak harapkan dari pertemuan hari ini, permasalahan yang Bapak alami nanti bisa terselesaikan dengan baik Pak ya. Iya. Terima kasih. Jadi tujuan kita hari ini tuh. Kemudian mungkin bisa ceritakan sedikit mungkin Pak proses Pak Ngurah selama ini dalam melakukan pembelajaran, mungkin dari tahap persiapan, pada saat pelaksanaan itu seperti apa Pak gambarannya Pak? Gambarannya sih seperti biasa saja Pak Hendra. Jadi ketika saya akan memberikan materi, nah ini kan di daring ya, ya betul di daring ya. Jadi ketika saya memberikan materi itu biasanya saya bikin dulu materinya, saya taruh di Google Classroom, kemudian saya post itu tugasnya, saya share, kemudian saya infokan kepada anak-anak melalui WA group yang ada Pak Hendra. Itu saja yang saya lakukan setiap harinya, setiap saya ngajar. Baik, bisa saya tangkap Pak dari proses yang sudah Bapak lakukan. Kemudian yang menjadi kendala di bagian mananya Pak? Nah itu di bagian ketika saya memberikan anak-anak tugas yang notabene anak-anak harus mengumpulkan itu, ya anak-anak tidak mengumpulkan tidak tepat waktu, molornya banyak, bahkan kadang ada yang sampai tidak mengumpul, tugasnya numpuk 1-2 tugas setelah materi yang saya berikan. Nah itu Pak Hendra kendalanya. Baik, oke. Jadi kira-kira Bapak tahu nggak penyebab anak-anak dia terlambat mengumpulkan tugas atau bahkan ada yang tidak mengumpulkan tugas sampai saat ini Pak? Saya sih kurang tahu ya, mungkin dia tidak punya kuota, mungkin sinyalnya jelek, mungkin dia dipaksa bantu orang tuanya, atau memang benar-benar anak itu ada yang pemalas. Nah itu saya tidak tahu Pak secara pasti itu anak-anak yang seperti itu. Oke, baik. Gambaran masalah yang terjadi itu Pak Ngurah sebenarnya sudah mengetahui bahwa anak tadi ada yang mungkin tidak punya kuota, kemudian ada yang terkendala sinyal. Ya itu memang pembelajaran daring mungkin seperti itu ya. Jadi menurut Pak Ngurah sampaikan tadi. Nah kemudian langkah-langkah yang pernah Pak Ngurah terapkan, jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, apa yang sudah Pak pernah lakukan selama ini? Selama ini sih langkah-langkahnya yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan ya, menghubungi secara pribadi salah satu, tapi tidak semuanya, kan tidak ada kontaknya semua. Salah satu saya hubungi, tapi selebihnya pasti saya hubungi melalui WA grup. Itu saja sih yang saya lakukan. Baik, jadi Bapak pernah menghubungi siswa melalui WA group ya, kemudian menghubungi guru BK-nya. Ya, guru BK-nya saya hubungi, kemudian sama walinya, walinya dulu saya hubungi. Setelah walinya saya hubungi, kalau masih seperti itu, saya hubungilah guru BK untuk penanganan lebih lanjutnya, begitu Pak Hendra yang saya lakukan selama ini. Baik, kira-kira bagaimana hasilnya Pak? Ya, hasilnya sih
tidak terlalu ngefek. Di awal-awal sih setelah mereka dipanggil dan diberikan apa itu sama guru BK dan walinya, ya mereka aktif dalam seminggu Pak Hendra. Aktif lah dalam seminggu, ikut dalam seminggu, mau mengumpulkan tugas. Tapi ya itulah anak-anak setelah itu ya biasa seperti biasa lagi, tidak mau ikuti kegiatan tersebut. Sama ngumpul tugasnya juga lambat, jadinya lagi kembali seperti semula lagi gitu Pak Hendra. Oke, berarti nah dari proses yang sudah Pak pernah lakukan, kemudian Bapak sudah pernah menghubungi atau minta bantuan kepada wali kelas, guru BK, tapi siswa tersebut juga masih belum berubah, artinya belum berefek. Kemudian kira-kira Bapak tahu nggak penyebab siswa tersebut dia belum bisa berubah sampai saat ini gitu. Jadi Bapak coba pikirkan kira-kira apa ya penyebab siswa tersebut. Mungkin Bapak pernah menggalinya, bagaimana proses Bapak mencari tahu dari siswa tersebut kira-kira? Mungkin ya Pak Hendra, saya katakan mungkin karena saya tidak tahu latar belakang dari anak tersebut, anak-anak yang bermasalah ini. Secara keseluruhan kan saya ngajarnya banyak Pak Hendra, jadi ngajarnya banyak, tidak tahu latar belakang anak itu dari mana, bagaimana, apa kegiatan mereka, apakah mereka punya uang untuk beli pulsa, atau mereka diam di di pondokan sehingga sinyalnya berkurang, atau mungkin karena memang dia pemalas. Nah kita tidak tahu tuh Pak Hendra. Nah itu saja sih. Oke, saya bisa menangkap ada pesan kunci yang Pak telah sampaikan tadi. Jadi Bapak belum tahu latar belakang dari si anak tersebut. Iya Pak Hendra, saya belum tahu latar belakangnya. Kemudian, nah dari latar belakang itu Pak Ngurah pernah enggak untuk istilahnya mencari tahu kira-kira apa latar belakang dari anak tersebut? Apa yang sudah Pak pernah lakukan dari si anak tersebut? Belum pernah sih. Selama ini belum pernah sih saya mencari tahu Pak Hendra untuk artinya latar belakang dari anak tersebut, bagaimana anak tersebut, belum pernah sih secara keseluruhan, tidak pernah. Oke. Nah dari yang Pak pernah sampaikan dari awal sampai saat ini, jadi kira-kira kita sudah bisa menangkap gambarannya Pak ya. Jadi apa permasalahan yang terjadi si anak yang kurang aktif, kemudian Pak Ngurah tadi sudah sampaikan langkah-langkah awal yang Pak Ngurah pernah lakukan, sehingga ditemukanlah sebuah gambaran masalah bahwa si Pak Ngurah belum mengetahui karakter anak tersebut atau latar belakang dari anak tersebut. Oke, baik. Jadi itu mungkin yang jadi pesan kunci kita. Ya. Sehingga Pak Ngurah nanti bisa tahu nanti apa yang harusnya Pak Ngurah lakukan, rencana apa yang Pak Ngurah akan lakukan untuk menyelesaikan masalah dari si anak tersebut. Nah, kira-kira Bapak bisa berpikir apa ya rencana yang Bapak akan lakukan untuk membantu si anak menyelesaikan permasalahannya tersebut. Mungkin begini Venda, dari diskusi kita dari tadi kita sudah sudah terbuka sedikit ya. Mungkin saya akan mencari tahu karakter keseluruhan siswa dengan membuatkan kuesioner Venda. Oke. Nah, yang membuatkan kuesioner, nanti kita buatkan kuesioner kita pakai Google Form ya Venda ya. Google Form nanti kita ambil dari Google Form sehingga kita tahu karakter masing-masing siswa tersebut, kendala siswa tersebut, sehingga kita mau tahu apa kendala dari siswa yang bermasalah tadi. Itu Pak Hendra. Kira-kira begitu bagaimana Pak Hendra? Wih, luar biasa Pak. Itu langkahnya menurut saya itu jitu sekali. Iya. Oke, jadi Pak Ngurah menyiapkan tadi istilahnya kuesioner awal untuk pemetaan karakter. Jadi saya tanggap ya. Oke, itu langkah yang luar biasa itu Pak. Jadi saya apresiasi dengan rencana yang Bapak lakukan. Kemudian ada nggak rencana lain lagi setelah Bapak membuatkan istilahnya pemetaan karakter tadi? Kira-kira apa yang rencana yang Bapak lakukan lagi sehingga rencana Bapak tadi berkesinambungan untuk membuat siswa menjadi lebih aktif lagi dalam belajar? Nah, mungkin begini Pak Hendra. Tadi tuh saya kan mengajarnya secara monoton tuh, monoton. Nah, dengan saya tahu pada dasarnya yang saya kerjakan tadi membuat pemetaan tadi itu, nah saya akan berusaha membuat pembelajaran yang berfokus kepada siswa tersebut. Nah, siswa itu misalnya senang pakai video. Nah, saya akan belajar buatkan materi dengan menggunakan video. Ada yang senang bercerita mungkin dengan gambar. Nanti akan berusaha bikinkan dalam bergambar. Kalau kita sudah tahu
karakter dari siswa masing-masing. Mungkin itu ya Pak Hendra. Wih, saya justru nih jujur saya merinding nih dari rencana Pak Lurah ini luar biasa, karena saya juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Pak. Jadi mungkin Bapak perlu tahu bahwa di sini ada pembelajaran berpusat pada murid. Ya betul. Nah, yang langkah-langkah yang Bapak lakukan itu sudah mengarah ke sana. Jadi mulai dari pemetaan karakter siswa, kemudian untuk membuat pembelajaran namanya itu berdiferensiasi Pak. Berdiferensiasi Iya, ya. betul sekali yang Bapak lakukan. Ya. Mengikuti dari kebutuhan siswa. Misalnya siswa yang tadi pingin dengan video supaya dia bisa lebih aktif, berarti Bapak buatkan. Nah, itu sudah langkah yang bagus untuk mewujudkan pembelajaran berpusat pada murid Pak. Oke. Jadi dari rencana itu, jadi saya simpulkan rencana yang pertama Bapak membuat pemetaan karakter. Karakter. Kemudian nanti dari hasil itu Bapak bisa tahu karakter siswa masing-masing. Kemudian Bapak nanti buatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Oke, baik. Jadi rencana itu mudah-mudahan Bapak bisa lakukan dengan baik, sehingga nanti siswa dapat mengikuti pembelajaran bisa lebih aktif lagi. Yang dulunya memang kurang aktif dengan alasan itu, jadi dia juga bisa menjadi lebih aktif lagi. Nah, kemudian dalam langkah ke depan itu mungkin Bapak bisa berjalan beriringan dengan artinya dengan dukungan dari lingkungan sekitar Pak. Nah, kira-kira Bapak untuk menjaga komitmen ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga rencana Bapak ini agar rencana Bapak bisa berjalan dengan baik? Oke, dukungan siapa yang Bapak harapkan? Saya sih tetap berkomitmen ya Pak Hendra ya, berkomitmen akan menjalankan ini dengan sebaik mungkin. Ya perlunya dukungan dari teman-teman ya seperti Bapak lah Pak Hendra yang memberikan saya solusi hari ini sehingga saya bisa menemukan solusinya. Dan tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah Pak Hendra, nanti biar berkesinambungan kegiatan ini bisa berlanjut terus. Nanti kan kita tidak mengganggu waktunya Pak Hendra kan begitu jadinya. Jadi membantu saya untuk mencarikan solusi. Ya siapa lagi kalau tidak teman seperti ini yang kita harapkan, itu ya Pak Hendra. Baik, oke. Jadi saya simpulkan secara umum bahwa Pak Lurah hari ini tujuan Bapak untuk mencari solusi dari permasalahan tentang siswa yang kurang aktif. Kemudian masalahnya sudah ditemukan bahwa siswa Pak Lurah belum menemukan pemetaan karakter dari masing-masing siswa. Kemudian setelah ditemukan itu nanti Pak Lurah menggali dengan menggunakan kuesioner, lalu langkahnya membuatkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti tadi, diferensiasi konten, dan ya mudah-mudahan nanti kita bisa saling bersinergi tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah juga. Nah, mudah-mudahan apa yang Pak Lurah rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi kira-kira itu pertemuan kita hari ini. Kira-kira saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Pak Lurah. Saya yang berterima kasih sesuatu yang sama-sama Pak Hendra sudah menyediakan waktu buat saya untuk konsultasi sehingga kita sudah bisa menemukan jawabannya hari ini. Terima kasih banyak Pak Hendra. Sama-sama Pak Lurah. Ya, semangat. Semangat Pak Hendra. Ya.